Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zulaikah, CGB Angkatan 4 dari Kota Bandung, Jawa Barat. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu terkait tugas 1.1a.7 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Di sini yang saya akan presentasikan yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat 6 pembahasan, yaitu tentang pengertian, dasar-dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, peran keluarga, tentang trilogi pendidikan yang sangat terkenal sekali dengan istilahnya atau bunyi dari trilogi yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Baik, kita akan mulai yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya menurut KHD tahun 2019. Sedangkan pendidikan adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik bahwasanya pendidikan menurut KHD adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itu beberapa pengertian yang saya ambil dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu dasar-dasar pendidikan. Di sini ada beberapa dasar-dasar pendidikan yang dirumuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwasanya pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang digarisbawahi di sini yaitu menuntun. Seperti itu ya. Ibarat kalau kita menuntun anak yang berjalan, anak yang baru berjalan, belajar berjalan, kita menuntun. Jadi menuntun supaya anak itu tidak jatuh, supaya anak itu bisa dengan tegak berdiri, bisa dengan tegak berjalan. Seperti itu. Yang kedua, dasar yang kedua yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dalam mengelola sebuah kebun atau sawah. Ibaratkan di sini ada guru itu adalah petaninya, sedangkan anak-anak itu adalah benih. Benih itu bisa tumbuh, bisa semai, bisa tumbuh dengan baik apabila dipupuk, dirawat dan selain sebagainya. Pun benih itu bisa mati jika kita tidak merawatnya, jika kita tidak menempatkan di tempat yang subur dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu guru sebagai
Guru sebagai petani, sedangkan anak-anak itu sebagai benihnya. Gitu. Kemudian dasar yang ketiga yaitu pendidikan berorientasi kepada anak, atau istilah kerennya yaitu student oriented. Dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pembelajaran, metode yang benar, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan profil peserta didiknya yang telah didiagnosis sejak awal, sesuai dengan kebutuhannya dan lingkungan yang menyertainya, supaya pendidikan dan pengajaran lebih bermakna sesuai dengan konteksnya. Cukup jelas di sini bahwasanya kalau dulu itu adalah kalau dulu adalah teacher oriented, sekarang kita harus sebisa mungkin untuk pendidikan itu berorientasi kepada anak. Kita sebagai pendidik harus meyakini, harus mengetahui bahwasanya setiap peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, karakter yang unik, yang patut kita bimbing, yang patut kita tuntun untuk digali potensinya, untuk dieksplorkan potensinya, sehingga anak tersebut siap dalam bermasyarakat tentunya. Next, dasar yang keempat yaitu pendidikan dengan filosofi bermain. Nah, bermain yang bermakna maksudnya merupakan aktivitas terpadu yang ada pada setiap tumbuh kembang anak. Bermain melatih kreatif, bersamaan, keseimbangan motorik, keseimbangan emosional, menerima, menghargai, sportivitas, olahraga, olah rasa, olah karsa terdapat dalam permainan anak-anak. Dalam arti yang pasti disesuaikan dengan jenjangnya. Jenjang TK pasti berbeda dengan jenjang SD maupun jenjang SMP atau jenjang SMA. Dalam hal ini bisa kita artikan bahwasanya bermain ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dalam artian guru ini harus berinovasi baik metodenya, baik cara mengajarnya, maupun cara ataupun aplikasi yang kita gunakan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa boring, ataupun anak itu tidak merasa lelah seperti itu. Nah, selanjutnya dasar yang kelima yaitu pendidikan itu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti adalah hal mutlak dalam pendidikan. Bersatunya budi yaitu kekuatan pikiran, halusnya perasaan, dan kekuatan kehendak atau kemauan sehingga menjadi pekerti atau tenaga kekuatan. Seperti itu kiranya dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekarang saya lanjut ke yang kodrat alam dan kodrat zaman. Apa kaitannya dan apa yang disebut kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, di sini kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Contoh seperti ini. Jadi, ketika anak-anak itu di wilayah yang notabene-nya yang pasti berbeda ya, di daerah wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur, pasti budayanya beda, pasti keadaan lingkungannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kodrat alam jadi disesuaikan dengan lingkungan, sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Jadi pendidikan menurut KHD kodrat alam itu seperti itu. Kemudian kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, maksudnya isi dan irama di sini zaman yang pasti mendidik anak itu disesuaikan dengan zaman anak pada waktu itu. Kita tidak bisa memaksa anak untuk belajar sesuai dengan zaman kita. Yang pasti anak cara belajar anak ketika zaman kolonial sebagai contoh mudahnya, zaman kolonial dengan zaman sekarang itu berbeda.
jangan jauh-jauh lah ya, tidak di zaman kolonial, tapi ketika zaman sekarang aja, ketika zaman milenial dengan zaman yang dulu gitu ya, itu berbeda. Mungkin dulu belum ada yang namanya iptek gitu, ataupun ada tapi belum secanggih yang sekarang ini. Jadi kalau yang sekarang ini tuntutan cara kita belajar itu disesuaikan dengan iptek gitu ya. Jadi kita harus bisa, sebagai guru harus bisa menyesuaikan. Ada pepatah mengatakan bahwasanya didiklah anakmu pada zamannya, seperti itu ya. Terus selanjutnya KHD mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Benar ya. Jadi itulah pentingnya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak dengan mengikuti cara belajar yang kita dapatkan dulu ketika kita sebagai guru belajar. Jadi tidak bisa disamakan cara mengajarnya, cara belajarnya. Dulu belum begitu, teknologi belum begitu canggih, tapi sekarang sudah canggih. Jadi anak milenial mengenal tentang TIK yang lebih canggih. Jadi kita mau tidak mau sebagai guru harus berinovasi, jadi harus menyesuaikan diri dengan zaman sekarang ini. Itu mungkin itu yang maksud dari kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang poin yang keempat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu tentang budi pekerti. Pendidikan itu adalah budi pekerti. Maksudnya menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau karsa, ya, karya. Oke, seperti itu. Terus budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti bahwasanya dulu cukup dengan kognitif aja, anak yang pintar itu IQ-nya tinggi, tapi kita tidak bisa bahwasanya anak yang pintar itu cerdas di kognitifnya saja. Bahwasanya sekarang itu perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu maksud dari budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya poin yang kelima yaitu tentang peran keluarga. Oke. Peran keluarga di sini KHD menjelaskan keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Cukup jelas di sini dijelaskan pendidikan yang utama adalah keluarga. Ya, sebelum anak-anak ke sekolah, keluarga yang utama yang dikenal oleh anak. Seperti itu. Terus yang kedua, peran keluarga. Keluarga merupakan tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individu, dan keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini cukup jelas dijelaskan oleh Bapak KHD bahwa pendidikan adalah keluarga adalah pendidikan yang utama, yang terbaik sebelum anak itu mengenal pendidikan secara formal. Seperti itu. Sekarang saya lanjut yaitu tentang trilogi pendidikan. Maksudnya trilogi pendidikan bagaimana? Kalau bunyinya itu sudah pasti Engarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Next. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang trilogi pendidikan menurut KHD. Di awal saya menyebutkan yaitu Engarso Sungtulodo, bunyinya trilogi pendidikan itu Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Trilogi pendidikan ini sangat familiar tentunya bagi seorang guru karena ini adalah sebagai dasar kita sebagai guru untuk minimal mengikuti mencoba
mencoba mengaplikasikan trilogi pendidikan ini sehingga kita sebagai guru bisa benar-benar menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang menghamba kepada siswa, menghamba kepada murid, dalam artian bukan berarti kita menghamba terus tidak ada batasan. Yang pasti kita menghamba kepada murid, tapi ada batasan-batasan tertentu yang harus kita batasi, kita sebagai amongnya. Nah, di sini trilogi pendidikan KHD yang wajib kita tahu, yang wajib kita pahami sebagai seorang guru. Yang pertama, ingarso sutulodo. Berarti ketika guru itu berada di depan, berarti seorang guru itu harus memberikan teladan yang baik, teladan atau contoh dengan tindakan-tindakan yang baik. Yang mana kita itu nanti sebagai guru itu sebagai figur idola bagi anak-anak. Oleh karena itu kita, terutama saya sebagai guru, seharusnya memang memberikan teladan. Teladan itu lebih mengenah daripada kita menyuruh, daripada kita berucap gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, ing madya mangunkarso. Pada saat di antara peserta didik guru, jadi di tengah, maksudnya ing madya mangunkarso itu adalah di tengah antara siswa. Jadi kita sebagai guru itu memposisikan di tengah. Nah, di tengah itu harus menciptakan prakarsa dan ide-ide yang bisa membuat siswa itu kreatif gitu. Kekreatifan peserta didik itu memang kita dituntut memulainya dari seorang guru yang pastinya. Oke, seperti itu. Terus trilogi yang ketiga yaitu tuturi handayani. Maksudnya ketika kita dari belakang seorang guru itu harus bisa memberi dorongan dan arahan, memberikan motivasi apabila seorang anak sudah kurang motivasinya untuk belajar, untuk apapun. Nah, itu kita bisa memberikan dorongan, memberikan arahan, memberikan motivasi, sehingga terbentuklah Merdeka Belajar yang nanti terciptanya profil pelajar Pancasila. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalaupun salah itu mutlak datangnya dari saya, kalaupun benar itu mutlak datangnya dari Allah. Amin ya amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.